أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang luar biasa yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti terus kita rasakan, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak lupa nikmat sehat, waktu, kesempatan, taufik, hidayah, dan juga terutama kita masih diberikan kesempatan untuk terus mengabdi, terkhusus di bulan suci yang agung ini, di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal Ramadan kita dari awal kemarin sampai juga nanti di akhir. Semoga saum kita, ibadah-ibadah kita menghantarkan kita menjadi pribadi bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita semua, panutan kita, uswatun hasanah, suri tauladan yang tercinta, yang termulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak lupa pada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, guru-guru kita semua, dan sampai pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih yang teramat sangat kepada guru kita yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini, Ustadz Budi Prayitno. Hatur nuhun Ustadz telah hadir bersama kami. Semoga menjadi amal ibadah di depan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kami semua tentunya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat yang menjadi bekal bagi kami kelak dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Juga tidak lupa pada para jamaah sekalian, para peserta sekalian kajian Masjid Asy-Syifa Fakultas Kedokteran Unpad secara online. Alhamdulillah, terima kasih atas istiqomahnya bergabung bersama kami. Syukran jazakumullah khairan katsiran, hasanal jaza fid dunya wal akhirah. Baik, menghemat waktu, mari kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang akan kita kaji pada malam hari ini bersama guru kita Ustadz Prayitno, sejatinya melanjutkan kegiatan pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu temanya adalah seberapa berat rindumu untuk Ramadan. Karena jujur saja, sebelum bulan Ramadan ini kita semua banyak yang menyampaikan kita kangen, kita tuh rindu sama bulan Ramadan. Dan alhamdulillah dari bulan Rajab sampai Sya'ban menanti bulan Ramadan, ketika tiba bulan Ramadan, tamu yang dinanti tentu bahagia yang teramat sangat. Indikatornya masjid-masjid begitu penuh, Ustaz. Sholat sunat tidak pernah ditinggal, sholat subuh yang biasa di rumah jadi berjamaah, alhamdulillah. Namun ternyata realitas yang ada, Ustaz, melihat di lapangan belum 10 hari pertama belum berakhir, ternyata di masjid saya barangkali entah dia tempat yang lain sedikit berkurang, jamaah-jamaah pun akan berkurang, entah karena hujan atau bagaimana, wallahu alam. Namun ternyata rindu tinggal rindu, yang penting adalah bagaimana optimalisasi kerinduan itu sendiri di dalam kita bulan Ramadan sampai di akhir nanti. Dan kita harus meyakini bahwa Ramadan itu adalah kesempatan dari Allah yang luar biasa yang memberikan kepada kita untuk kita bisa mengimplementasikan bukti cinta kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita juga berusaha untuk berebut pahala yang luar biasa tentunya, yang diobral barangkali gitu, yang dilipat gandakan luar biasa. Namun ternyata kita harus betul-betul hati-hati Ustaz ya, karena ternyata di balik asik kita beribadah di bulan Ramadan dan juga kehidupan dunia yang kita jalani, kita harus tahu bahwa Ramadan akan berakhir. Ramadan pasti akan berakhir. Dan bagaimana kita harus menjalani ini betul-betul maksimal, sehingga di akhir Ramadan nanti kita betul-betul tidak menjadi hamba yang merugi,
kita betul-betul menjadi hamba yang mendapatkan manfaat, keberkahan, tentunya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali kajian pada malam hari ini akan dikaji bersama kita. Silakan sebelum dimulai disiapkan ayat-ayat, disiapkan mushaf Qur'annya, disiapkan alat tulisnya, dan barangkali nanti ada pertanyaan yang akan ditanyakan, boleh ditanyakan pada kesempatan kajian yang sangat baik ini. Untuk itu langsung saja kepada guru kita, Ustadz Budi Prayitno, waktu dan medianya kami persilakan, mangga Ustadz. Hatur nuhun Kang Adri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, Kang Adri ini sedikit lagi jadi seniman atau sudah barangkali ya, karena milih judul-judulnya sangat puitis. Dari seberapa rindu kepada Ramadan pasti berlalu. Kalimat Ramadan pasti berlalu, kalau dalam kalimat lain biasanya sebuah harapan akan kesulitan yang akan berakhir, ya, seperti badai pasti berlalu. Dalam bahasa Sunda, hujan ge aya raatna. Nah, gitu. Biasanya itu berkaitan dengan hal yang seperti itu. Wilujeng Sumping, Prof. Azhali. Wilujeng Sumping. Ini Kang Adri seorang seniman rupanya, Prof, karena judul-judul yang dipilih tuh sangat puitis ya. Malam ini judulnya Ramadan pasti berlalu. Ini menimbulkan tanya, badai ngabahas naon. Karena kalau kalimatnya Ramadan pasti berlalu, biasanya itu untuk suasana yang tidak menyenangkan yang akan sampai pada yang menyenangkan. Badai pasti berlalu. Nah, itu lagunya Prof. Azhali. Badai pasti berlalu. Ini Ramadan pasti berlalu. Nah, menyambut dari judul, saya ingin masuk, dan tadi Kang Adri sudah menyampaikan nih, sebelum 10 hari ya, kita masuk ke 9. Besok itu Indonesia. Oh iya. Tanggal 9 Ramadan. Tidak ada masalah apa-apa loh kalau kita bisa merdeka besok ya. Nanti habis ini saya buat tulisan lah di Facebook dan di Instagram bahwa besok itu Indonesia merdeka. Bersyukur Indonesia merdeka oleh Allah, dimerdekakannya pada bulan Ramadan. Kan kita meyakini para pendiri bangsa bahwa kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah. Nah, itu karunia yang sangat besar. Maka negeri ini harus kita jaga dengan seluruh kemampuan kita. Kalau sejarah para dokter sudah luar biasa bagaimana kontribusinya kepada negeri ya, yang berjuang, yang di medan perang sekalipun, yang ada di belakang layar, sudah banyak pengorbanannya. Maka kita juga bersyukur, malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian juga untuk bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diberikan. Semoga kita bisa menjaga negeri ini agar menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kemudian mewariskan negeri yang lebih baik kepada anak dan cucu kita. Kalau kita sekarang sudah menerima seperti ini, mudah-mudahan kita bisa mewariskan kepada anak cucu kita negeri yang lebih baik, kondisi yang lebih baik, ya, kondisi sosial lebih baik, ekonomi lebih baik, keamanan dan ketertiban yang lebih baik, sehingga anak cucu kita bisa tumbuh kembang dalam penuh kebahagiaan. Doa untuk negeri, semoga menjadi negeri yang ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, yang dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan zalim, pemimpinnya soleh, rakyatnya soleh, insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang penuh dengan berkah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi Kang Adri menengarai berdasarkan pengamatan di masjid dekat rumahnya, belum 10 hari sudah mulai berkurang nih. Tidak seperti menggebu pada hari-hari pertama. Masya Allah, itu sehari pertama ceramah di daerah Antapani, wah, sampai nggak cukup ya, sudah masjid sudah 1,5 ya, sudah ada balkonnya, penuh juga ya, sampai keluar gitu ya. Euforia
bahwa sebelumnya sudah 2 tahun kita tidak bisa melaksanakan ibadah berjamaah di kota terutama ya. Kalau di kampung mah nggak ada, di kampung mah ada terus ya, nggak ada COVID ya. Kampung itu nggak jauh-jauh lah, di Kabupaten Bandung yang saya tahu saja, di daerah sekitar Cicalengka, Ranca Ekek, Banjaran itu bulan Ramadan dan hari-hari biasa Jumatan juga penuh aja. Malah saya pernah terlambat, tidak saya Jumatan di satu masjid di kampung di daerah Cikancung. Saya duduk sengaja agak ke belakang dekat pintu biar ventilasinya, karena waktu itu hanya saya yang pakai masker. Itu masih COVID hanet-hanet. Semestinya nggak ada yang pakai masker, malah orang yang datang belakangan itu menyalami semua orang yang sudah duduk duluan. Nguriling gitu. Saya stres sendiri. Yang lain nggak ada yang pakai masker, saya sendirian pakai masker. Di kampung itu ada yang panas, ada yang bergejala sampai meninggal, tapi tidak ribut dengan COVID. Ya mawat tuh katanya ya. Ya, bagi kita yang di kota memang mengalami gitu ya suasana. Sampai tadi kan disebutkan juga bahwa ya saya waktu itu khutbah Idul Fitri di Instagram live ya. Dan itu saya pikir memang banyak memerlukan sampai segitunya lah gitu ya. Termasuk sudah Idul Adha khutbah Arafah virtual. Ya. Jadi sekarang mulai kelihatan kurang di kota. Ada apa? Tapi saya ingin bacakan hadis ya. Suatu ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa ada orang yang berpuasa di siang hari dan bangun di malam hari untuk qiyamul lail, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lidahnya, dengan lisan. Ahli ibadah ya siang malam ya. Dia saum di siang hari, qiyamul lail di malam hari, tapi tetangganya tersakiti oleh lidahnya. Rasulullah SAW menjawab, dia di neraka. Jadi supaya Kang Adri tenang ini kalau melihat masjid rada kosong itu. Barangkali mereka juga punya aktivitas positif lain, dan supaya kita juga hati-hati yang senang memakmurkan masjid dengan bahagia, jangan sampai termasuk pada kategori yang kata Nabi orang yang saum siang hari, malam harinya sholat kok masuk neraka. Jadi betapa pentingnya menjaga adab dalam kehidupan sosial, jangan sampai membuat ibadah kita rusak. Saum yang pasti akan berlalu ini, Ramadan yang pasti akan berlalu ini, tidak boleh berlalu tanpa kesan. Ya. Bukankah malaikat Jibril yang berkata, celaka dia, celakalah orang yang datang Ramadan kepadanya, tapi tidak dapat ampunan. Kata Nabi, amin. Ramadannya ada, dapat dia saum segala, tapi tidak mendapat ampunan. Jadi Ramadan berlalu dan dia tidak dapat apa-apa, celaka kata malaikat Jibril alaihissalam, dan Nabi mengaminkan. Dalam kesempatan yang lain, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang bangkrut? Ya, para sahabat berkata, yang bangkrut itu yang kehilangan harta dan seluruh miliknya. Bukan, kata Nabi, orang yang bangkrut itu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala dari saum, pahala zakat, pahala haji. Tapi ketika pahala-pahala itu ditimbang, datanglah orang mengadu, ya Allah, dahulu orang ini pernah menuduhku berbuat sesuatu, padahal aku tidak pernah melakukannya. Kemudian Allah menyuruh orang yang diadukan itu untuk membayar orang itu dengan sebagian pahala dan menyerahkannya kepada orang yang mengadu tersebut. Datang orang lain dan mengadu, ya Allah, aku pernah diambil dengan sewenang-wenang. Lalu Allah menyuruh lagi membayar dengan amal solehnya kepada orang yang mengadu itu. Datang lagi orang yang mengadu, sampai seluruh pahala sholat, pahala haji, dan saumnya habis dipakai untuk membayar orang yang pernah dirampas haknya, orang yang pernah disakiti hatinya, orang yang pernah dituduh tanpa alasan yang jelas. Semuanya dia bayarkan sampai tidak tersisa lagi pahala dari amal solehnya. Tapi orang yang mengadu masih datang juga. Terus datang yang meminta balas atas perbuatan kezolimannya di dunia. Maka Allah memutuskan agar kejahatan, kesalahan, dosa-dosa orang yang mengadu ditimpakan kepada orang yang diadukan.
Rasulullah SAW selanjutnya berkata, itulah orang yang bangkrut di hari kiamat. Yaitu orang yang rajin menjalankan ritual-ritual ibadah, tapi dia tidak memiliki akhlak yang baik. Dia merampas hak orang lain dan menyakiti hati sesama manusia. Nah, inilah salah satu pesan moral ibadah saum, yaitu kita harus menjaga kehidupan sosial. Ada yang berkaitan dengan dilarang makan makanan yang haram, agar kita menjaga diri. Ada juga anjuran dalam ibadah saum agar kita jangan menjadikan perut sebagai kuburan. Jangan jadikan perut Anda kuburan rakyat, di mana rakyat menderita, Anda bersenang-senang. Ini ada peringatan-peringatan dari Al-Quran. Jangan pindahkan tanah ladang milik rakyat ke perut Anda. Itulah pesan moral saum yang juga menurut saya relevan dengan saat ini. Di mana begitu banyak rakyat yang menderita, tapi sebagian orang seperti menjadi omnivora, pemakan segala. Semua dimakan, semua dimasukkan ke dalam perut yang penuh dengan syahwat. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kalau kembali kepada tema yang disampaikan kita, bahwa Ramadan kita pasti berlalu, apa yang harus kita lakukan? Dan pasti berlalu. Masalahnya jangan sampai berlalu tanpa kesan, gitu kan. Berlalu tidak bisa dihindari, pasti berlalu, akan berakhir. Ada harapan Ramadan tidak sama, tapi Lebarannya insya Allah sama katanya. Ya, kata Prof. Thomas Jamaluddin, sudah memenuhi syarat Mabim, sudah 3 derajat dengan elongasi 6, sekian. Jadi mudah-mudahan nanti Idul Fitri mas sama. Ya. Kalau ada Idul Fitri 2, nanti saya repot, Kang Adri, harus khutbah 2 kali. Insya Allah sama. Meskipun masih mungkin ada perbedaan, ya, masih mungkin ada celah berbeda, tapi pintu persamaan justru lebih lebar. Ya, kalau awal Ramadan tidak terhindarkan karena beda kategori untuk menentukan awal, itu membuat ada 2 pendapat. Yang satu Muhammadiyah sudah duluan tanggal 2 April 1 Ramadan. Pemerintah, NU, Persis, dan mereka yang ikut dalam sidang isbat menentukan hari Ahad 3 April. Nah, Ramadan ini pasti berlalu. Jadi tantangannya apa? Tantangannya bagaimana kita meramadankan seluruh bulan sesudah Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang senantiasa merasakan kehadiran Allah, di bulan yang lain juga harus sama. Kalau di bulan Ramadan kita tidak berani berbuat dosa, meskipun sepele, meskipun sebetulnya nggak ada dosa yang sepele, tapi adalah kategorisasi dosa kecil, dosa besar. Ya. Dosa-dosa memang bukan kecil sih, kalau gibah itu kan bukan dosa kecil ya, seperti makan bangkai saudaranya sendiri itu dosa besar. Ya, tapi ringan dikerjakan. Ya. Ketika bulan Ramadan kita tidak berani atau ingin sholatnya tepat waktu. Tidak ada satu malam pun tanpa sholat malam. Nah, tantangannya bagaimana meramadankan seluruh bulan. Dan kalau Ramadan berakhir kan semua kembali normal. Pahala jadi normal lagi. Tantangannya justru jadi berlipat sesudah Ramadan. Sekarang pahala sunat setara wajib. Pahala wajib 70 kali lipat dibandingkan bulan yang lain. Artinya sesudah Ramadan berlalu kita harus membuat strategi melipat gandakan amal. Nggak bisa mundur. Memang tantangannya nanti di malam 1 Syawal. Ya. Apakah malam 1 Syawal itu kita masih qiyamul lail atau sudahan tarawihnya atau qiyamul lailnya? Kenapa? Kok nggak sholat malam? Kan puasanya juga udahan. Besok Lebaran. Padahal ini 1 bulan tuh belajar menikmati sholat malam. Bagi yang belum terbiasa, menikmati. Bagi yang sudah biasa, memperkuat. Jadi tantangannya bagaimana meramadankan seluruh bulan dan membuat strategi melipat gandakan amal di luar bulan Ramadan. Karena di luar bulan Ramadan hitungannya sudah normal lagi. Kita sholat wajib ya 1 pahala. Di bulan Ramadan 70 kali lipat. Tapi ini akan berakhir. Masa penuh keemasan bagi amal kita akan berakhir. Tidak bisa tidak, ini pasti berakhir. Karenanya kita harus melakukan upaya, strategi bagaimana supaya nanti sesudah Ramadan kita tetap bisa dapat banyak pahala. Pak boleh buat kuantitinya ditambah, yang maksudnya kuantiti itu jumlah amal, ya, bukan rakaat salat.
Kalau rakaat zuhur ya 4 nggak bisa ditambah. Kenging ditambah-tambah. Nah, jadi sesudah itu kita melakukan evaluasi kepada Ramadan yang sedang kita lakukan. Ramadan itu ya, adalah kita merasa lebih dekat dengan Allah. Merasakan kehadiran Allah. Ada Allah itu. Kita tidak berani makan minum di siang hari dan berhubungan suami istri. Karena yakin Allah akan melihat. Dan kalau dilakukan, maka kita berdosa. Memang human sekali aturan Islam itu ya. Kalau melanggar larangan Ramadan tanpa alasan syar'i membatalkan diri, tidak bisa diganti dengan saum sepanjang tahun sekalipun. Besok nih pengen nyobain nanti kira-kira habis zuhur gitu minum es kelapa muda. Kenapa nyobian kumaha bagaimana karaosna kelapa muda di bulan Ramadan. Itu nggak bisa diganti saumnya dengan saum sepanjang tahun sekali pun, nggak ada alasan. Tapi kalau alasannya syar'i, justru tidak jadi dosa, hanya tinggal membayar kifarat. Termasuk yang berhubungan suami istri di siang hari. Kan itu nggak mungkin nggak sengaja, itu pasti sengaja, tapi tidak bisa menahan diri. Tapi walaupun sengaja karena tidak bisa menahan diri, ya dia batal saumnya, ya. Tapi tidak jadi dosa, tinggal bayar kifaratnya saja. Terkenal sekali kan cerita sahabat Nabi yang, ya Rasulullah celaka aku, kenapa? Ini siang hari, ya Rasulullah, saya berbuat dengan istri saya. Ya sudah, kata Nabi, saum aja 60 hari, nanti di luar Ramadan. Ramadannya selesaikan, nanti di luar Ramadan, saum 60 hari. Ya Rasulullah, jangankan 60 hari, ini baru beberapa hari aja udah kacau. 60 hari nggak sanggup. Kalau begitu beri makan 60 orang fakir miskin. Fakir miskin 60 orang, ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Mana sanggup memberi makan 60 orang fakir miskin. Ya sudah, kata Nabi, diberikanlah ya sekarung kurma, bagikan kepada orang-orang miskin. Yang lebih miskin dari saya, ya Rasulullah, ya kata Nabi, kata orang itu, nggak ada katanya. Saya orang termiskin di Madinah. Saya orang yang paling miskin. Ya kata Nabi, udah bawalah katanya itu kurmanya untuk kamu dan keluargamu. Sangat human. Ya. Jadi seberapa hebat kita merasa dekat dengan Allah. Seberapa yakin akan pertolongan Allah. Ini nanti diujinya sesudah Ramadan. Kalau ketika kita dalam bulan-bulan sesudah Ramadan mendapat ujian, seberapa yakin kita akan dapat pertolongan Allah. Itu ukuran dari apakah perasaan kita ada dekat dengan Allah. Muraqabatullah itu nempel, kan selama Ramadan dididik supaya yakin akan adanya Allah. Tidak berani makan, tidak berani minum, tidak berani berhubungan suami istri. Bahkan perbuatan yang kata para ulama tidak membatalkan saum, tapi merusak saum juga tidak berani dilakukan. Gibah, dusta, saksi palsu, nggak berani. Kenapa? Karena takut merusak saum. Nah, itu terjadi kenapa? Karena merasa dekat dan menyadari adanya Allah. Nah, sekarang kalau di luar bulan Ramadan, apakah perasaan Allah hadir itu masih ada? Dibuktikannya dengan apa? Kalau kita dapat ujian, apakah kita yakin dengan pertolongan Allah atau kita jadi galau dalam menghadapi hidup? Aduh, berat hidup teh gini kan. Kumaha teh. Minyak goreng kemarin nggak ada, sekarang ada, harga mahal. Sudah minyak goreng, gas juga naik. Sudah gas naik, bensin juga pada naik. Aduh, susah pisan hidup teh. Ya, kita tentu menyesali kondisi tidak baik secara ekonomi, secara umum. Tapi apakah kita jadi orang yang selalu mengeluh atau help dan kemudian berbuat untuk mengatasi persoalan yang ada? Persoalan tiap manusia berbeda-beda. Ya. Saya merasakan betapa perubahan-perubahan atau kenaikan harga itu menekan ekonomi kita bersama-sama. Tapi kalaupun kita terus mengeluh juga kita tidak punya kuasa apa-apa. Ya, besok katanya para mahasiswa BEM seluruh Indonesia akan demo. Kita doakan mudah-mudahan tidak ada hal yang jadi rusuh ya, anak-anak kita selamat, aparat juga humanis, dan kemudian
tuntutan-tuntutannya didengar dengan baik, supaya Indonesia lebih baik lagi insya Allah. Apakah sesudah Ramadan kita masih merasakan Allah itu hadir? Salah satunya diuji dengan bagaimana kita merespon ujian di dalam hidup. Hidup tidak pernah sepi dari ujian. Sampai akhir hayat. Ada orang yang repot sekali hidupnya dengan berbagai urusan sampai akhir hayat. Gak berhenti-berhenti, gak putus-putus. Ada saja persoalan yang dihadapi. Karena Allah juga sudah memberitahu kan, hidup itu ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk jadi ahsanu amala itu walanabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kita mengevaluasi Ramadan yang sudah berjalan untuk supaya tidak kaget ketika nanti kita sudah sampai di ujung Ramadan. Karena Ramadan kita pasti berlalu. Ramadan itu bulan penguat jiwa. Saum itu memperkuat jiwa agar memiliki irodah, kemauan yang kuat dan terarah. Ya. Saum itu bulan jihad. Nah, ini semuanya harus jadi bekal pada kehidupan sesudah Ramadan. Bagaimana mengarahkan kemauan. Di bulan Ramadan sudah dilatih. Bahkan mereka yang tidak bisa lepas dari rokok, yang asam mulutnya kalau tidak ketemu asap rokok, itu di bulan Ramadan bisa dari subuh sampai maghrib, aman. Ya. Bisa tidak itu. Irodahnya kuat, kemauannya kuat, diarahkan. Ya. Mereka yang sakit mah dalam kategori ringan, yang biasanya budget koresen, kata orang Sunda, ya, tidak bisa tenang kalau kelaparan. Di bulan Ramadan dari subuh sampai maghrib aman. Ini semua harus menjadi bekal untuk menghadapi bulan-bulan berikutnya yang mungkin kondisinya jauh lebih berat dari kondisi Ramadan. Ramadan pasti berlalu. Kita dapat apa di Ramadan? Bawa bekal apa untuk bulan-bulan sesudah Ramadan? Saum itu madrasah ruhaniyah. Kita mendidik diri dalam pendidikan yang agung. Ya. Dan para ahli banyak berkata bahwa kita bukan memerlukan hanya orang-orang yang pandai. Ya. Kita bukan hanya memerlukan orang-orang yang cerdas secara intelektual. Tapi kita memerlukan sesuatu yang spiritual. Something spiritual. Kalau kita hanya mengandalkan kecerdasan akal, kemanusiaan kita adalah kemanusiaan yang berpenyakit, kata Dr. Benjamin. Kita akan repot hidup kalau hanya mengandalkan kepandaian semata-mata tanpa memiliki suasana spiritual. Thomas Merton, penulis buku Mysticism in the Nuclear Age, berkata bahwa Anda tidak bisa mendapatkan keteraturan sosial tanpa orang-orang suci, kaum mistis dan para nabi. Siapa orang-orang suci itu? Dalam pembahasan kita, orang suci itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang hatinya bersih kepada Allah, betul-betul punya keyakinan, dan secara sosial dia juga memberikan dampak. Orang-orang takwa adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi di tengah-tengah manusia dengan membawa cahaya kebaikan dari akhlaknya. Nah, jadi ukuran kesucian itu ukuran akhlak. Ukuran iman itu, ukuran takwa itu juga pada akhirnya adalah akhlaknya. Dan kita dibimbing betul oleh Allah tentang bagaimana bahwa orang takwa itu orang-orang yang memang memiliki kualitas-kualitas baik. Itu kan tujuan saum, untuk takwa. Nah, ternyata pada para ahli berkata kita nggak bisa akan dapat keteraturan sosial yang maksimal dan sempurna tanpa orang-orang suci di sekitar kita. Dalam bahasan kita, orang suci orang-orang takwa. Orang-orang takwa itu orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang takwa itu yakin pada yang gaib. Nah, surga gaib, neraka gaib, hari esok gaib, kita belum tahu seperti apa.
Karena yakin kepada yang gaib, maka dia juga orang-orang yang takwa itu meyakini informasi dari hadis tentang alam gaib. Bagaimana suasana surga, menerima dengan lapang hati, ya. Tidak boleh bercanda ketika ada yang menjelaskan suasana surga berdasarkan hadis sahih, kemudian kita bercanda. Emang Ustadz udah pernah ke surga? Belum, ya, kan masih hidup. Tapi dari mana taunya? Dari hadis-hadis, dari ayat Quran, bagaimana digambarkan. Kita meyakini hal yang gaib. Yang gaib yang seperti itu, bukan gaib yang seperti dipertontonkan di Mandalika kemarin. Sudah tahu kata BMKG itu ada ujung badai siklon, ekornya di situ. Kalau maksa balapan dibuka jam segitu, maka pasti hujan. Ya, secara eksakta hujan. BRIN, BMKG, TNI AU bekerja keras itu melakukan modifikasi cuaca. Tapi mereka menyerah, nggak mungkin ini katanya. Ini pasti hujan. Tapi sabar aja sedikit. Nanti hujannya berhenti, sudah keukur sama BMKG juga. Tapi kita melihat yang dipertontonkan kan kebodohan. Bagaimana seorang dukun menabuh-nabuh sesuatu dan kemudian dikatakan it's done katanya. Gara-gara dukun itulah hujan jadi berhenti. Ya Allah, ini dikemanakan itu para profesor di BRIN, para perwira di Angkatan Udara, para ahli di BMKG yang bekerja di balik itu semuanya. Toh akhirnya hujannya berhenti. Karena kata BMKG memang pasti berhenti, nggak akan lama. Nanti gerimis, balapan sudah bisa dimulai. Nah, kita mengamini yang gaib, tapi bukan yang begitu-begitu. Yang gaib yang sesuai dengan keterangan dari hadis-hadis. Orang-orang yang bertakwa itu melaksanakan sholat. Nah, ini juga jadi indikator. Termasuk sholat sunat yang kata Kang Adri tadi. Gembira sekali orang melaksanakan sholat sunat di bulan Ramadan. Karena pahalanya secara wajib. Nah, persoalannya nanti kalau sesudah Ramadan dikejar lagi nggak yang sunat itu? Harusnya dikejar. Kenapa? Ini bulan Ramadan sudah berlalu, kita harus lebih rajin, ya. Dapatnya segitu-gitunya, kalau nggak dapat apa-apa. Di bulan Ramadan mah bulan bonus berlipat-lipat. Tapi kalau di bulan Ramadan kita yang harus mengejar pahalanya. Orang-orang takwa yang akan berpengaruh secara spiritual kepada lingkungan dan itu sangat diperlukan dalam masyarakat adalah orang-orang yang gemar berinfak. Orang-orang yang berinfak. Tapi bukan hanya berinfak saja, di surat Ali Imran disebutkan berinfak dalam lapang dan sempit. Ini ciri orang yang takwa ini juga harus dilanjutkan di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan begitu banyak orang yang berinfak. Zakatnya dikeluarkan, sedekahnya dikeluarkan, berlipat-lipat, berlipat-lipat. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, dalam lapang dan sempit. Dan orang takwa itu wal kadziminal ghaidh, mampu mengendalikan diri. Kemudian juga pemaaf, kemudian juga cepat tobat kalau berbuat dosa. Ini semua adalah hasil-hasil madrasah ruhiyah kita selama bulan Ramadan harus kita bawa. Jangan sampai ini berakhir dengan berakhirnya Ramadan. Justru di luar Ramadan, semua yang dilakukan di bulan Ramadan dilanjutkan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih. Karena di bulan selain Ramadan, pahalanya standar. Kita harus mengantisipasi Ramadan yang pasti berlalu ini dengan menyiapkan strategi apa nanti di bulan Syawal dan di bulan-bulan berikutnya. Beruntung kalau yang sesudah Ramadan sedang siap-siap haji. Fatazawadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekal-bekalah dengan bekal terbaik adalah takwa. Takwanya dapat dari saum. La'alakum tattaqun. Kemudian di bawah haji. Ini bersambung luar biasa. Tapi bagi yang tidak haji, maka bersiap-siaplah menyusun berbagai strategi agar kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang di bulan Ramadan begitu luar biasa Allah berikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sesudah Ramadan selesai, sebagai alumnus madrasah Ramadan, maka kita harus memiliki paling tidak 4 karakter. Dan ini juga harus kita siapkan. Ada ajeg dalam diri kita. Yang pertama, saum itu mengajarkan keikhlasan. Ya. Maka mudah-mudahan kita selama Ramadan ikhlas, lewat Ramadan juga ikhlas. Orang-orang yang ikhlas itu semata mengharap ridha Allah. Ridha Allah adalah lebih besar daripada dunia beserta isinya.
wa ridwanum minallahi akbar. Ridho Allah lebih besar daripada dunia beserta isinya. Maka orang-orang yang ikhlas itu hanya berharap ridho Allah. Sucinya niat, bersihnya tujuan amal, dan melepaskan diri dari perbudakan duniawi. Saya tadi baca postingan Ustadz Evi Effendi ya. Ketika lahir dimandikan orang lain. Nama dikasih orang lain. Pangkat dikasih orang lain. Nanti kalau meninggal dimandikan orang lain. Harta yang ditinggalkan untuk orang lain. Buat orang lain semua. Kita kalau tidak ikhlas berbuat karena Allah dan pamrih kepada manusia, nanti juga capek. Tidak dapat apa-apa. Sementara kita juga secara sosial tergantung kepada orang lain. Maka pangkat, gelar, kebesaran, kekuasaan, harta, semua tak akan lagi dikejar dengan membabi buta. Kalau bisa dapat pangkat itu dengan jalan yang baik, alhamdulillah. Kalau tidak usah ngoyo. Kenwe, kumaha behna, da ikhtiarna atos maksimal. Insya Allah, kalau rezekinya takkan kemana. Kalau sudah waktunya didapat, tidak akan meleset. Ya, harta dikejar-kejar. Ya, saya sudah sampai umur seperti sekarang meyakini betul Bapak Ibu sekalian bahwa harta itu bukan sumber kebahagiaan, sumber kesenangan iya, tapi tidak semua kesenangan berujung bahagia. Harta juga bisa bahagiaan, iya, tapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Bahkan kadang-kadang repot hidup karena harta, bukan karena tidak ada harta, tapi justru ada, tapi riweuh sekali. Mau mati sampai sudah mati pun masih riweuh gara-gara harta. Pangkat, jabatan yang dikejar-kejar dengan membabi buta biasa membuat orang jadi lupa diri. Lupa pada tujuan utama hidupnya, yaitu harus melaksanakan semuanya lillahi ta'ala. Nah, sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Hasil madrasah Ramadan itu harus membuat orang-orang yang melaksanakannya menjadi orang-orang. Karena Ramadan ini proses tazkiyatun nafs kan. Bahkan kata malaikat Jibril, orang-orang yang mendapati Ramadan tapi tidak dapat ampunan, celaka. Karenanya proses tazkiyatun nafs itu harus betul-betul bagaimana kita menghindari perbuatan yang tercela. Bahkan mengendalikan lidah dari kata-kata keji. Tadi hadis disampaikan tentang orang yang kata Nabi bangkrut karena menyakiti orang lain. Atau orang yang siang harinya saum, malam harinya qiyamul lail, tapi lidahnya tajam menyakiti tetangga, orang itu kata Nabi di neraka. Jadi sebagai orang yang meyakini Ramadan akan tahu persis ini sebuah proses pendidik, madrasah ruhiyah, madrasah ruhani, kita betul-betul perhatikan aspek tazkiyatun nafs. Kita kendalikan lidah dari kata-kata keji. Jangan sampai menyinggung orang lain. Bahkan kalau dicemooh ketika sedang saum, ini soim, saya sedang saum. Ya, nggak usah dilayani. Nggak usah, nanti aja lah. Ya, terus buka nanti. Atau nanti sawal gitu ya. Kita jawab bahwa kita sedang meladeni, apalagi percekcokan debat kusir. Ya. Kita sudah punya banyak perbedaan dengan sesama teman, sekalipun kolega, sama-sama satu jurusan, sama-sama satu fakultas, tapi pendapat beda-beda. Ya sudah, kembalikan kepada aturannya. Bagaimana aturannya kita ikuti. Ya. Hidup harus ada aturan, harus ada tempat merujuk kepada sesuatu, mana yang benar dan salah itu harus ada rujukannya. Kalau tidak, maka repot. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak mau tahu. Pokoknya saya mah begini aja, aturan mah terserah. Pokoknya kata saya mah ini yang benar. Nah, kalau sudah begitu ada bulan Ramadan, sudahlah ya, kita tinggalkan saja. Sebagaimana Allah juga beritahu pada kita, kalau orang yang disebut ibadur rahman itu wa ibadur rahmanul ladzi yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ucapkan salam saja pada orang jahil yang mengajak berdebat atau bahkan mencemooh kita. Orang yang saum, kebersihan jiwanya sekali lagi tergambar pada perilaku, pada akhlak. Dia betul-betul menjaga akidahnya dan dia menjaga lidahnya. Dia ingin menjadi hamba yang baik dalam pandangan Allah, tapi dia juga berusaha
untuk menjadi yang terbaik dalam pandangan manusia. Bukan karena pengen dipuji manusia, bukan. Tapi sebagai manifestasi iman dan takwa adalah akhlak. Berikutnya ihsan. Ya, ihsan itu berbuat baik pada makhluk, berbuat baik dalam ibadah, ya, menolong orang yang susah. Ya. Orang-orang yang ihsan, orang-orang yang betul-betul merasakan hidup yang baik, mereka menolong orang susah juga tilawah. Membebaskan beban orang lain juga tahajud. Berbahagia, ya, mereka berusaha menahan diri, ya, lidahnya kering karena menahan lapar dan dahaga, tubuhnya lemah karena kehabisan energi, tapi kolbunya gemerlap dengan sinar keimanan, sinar keikhlasan. Kalau sudah begitu, keikhlasan yang berkelandan dengan ibadah, maka dia akan merasakan hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Ramadan pasti berlalu dan kita harus betul-betul cermati di sudut mana kita masih kosong, di sudut mana masih ketinggalan. Ramadan bulan Al-Quran. Qurannya bagaimana bacanya? Sudah baca atau sudah baca? Baca dengan baca berbeda. Ada baca tadarus, ada baca pemahaman, ya, ada tilawah, ada mengkaji Quran. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul menyadari kalau Ramadan ini akan berlalu dan kita betul-betul mempersiapkan diri agar bisa menjadi hamba yang dalam Ramadan tidak kecewa karena Ramadannya berlalu tapi kita tidak dapat apa-apa. Barangkali itu Kang Adri, sisa waktu mungkin bisa untuk berdialog, berdiskusi, atau mungkin ada Bapak dan Ibu yang ingin berbagi, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tema yang kita bahas. Enggak? Alhamdulillah, syukuran jazakallah Ustadz Budi atas pencerahannya, bagaimana kita untuk bisa mampu menentukan sikap terbaik kita, terutama di dalam mengoptimalkan sisa-sisa di bulan Ramadan yang masih Allah berikan kesempatannya kepada kita sebelum Ramadan nanti pasti akan berlalu dan meninggalkan kita semua. Dan nanti kita tinggal menunggu lagi apakah kita masih kebagian Ramadan atau tidak ya Ustaz. Insya Allah. Ya. Karena banyak sekali kita kehilangan selama pandemi ini teman-teman saudara yang kita kenal tidak memberi kesempatan di dalam bulan Ramadan seperti kita. Dan alhamdulillah pencerahan semoga kita bisa memanfaatkan, mengoptimalkan sisa-sisa waktu yang masih ada ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kami persilahkan. Alhamdulillah ada pertanyaan Ustaz, langsung masuk. Mohon izin saya bacakan Ustaz dari Dr. Suwardi. Kalau puasa Ramadannya kita tidak puasa karena sakit atau menstruasi dan sebagainya, kemudian mengganti puasa di luar Ramadan. Oh, pertanyaannya belum selesai seperti ini. Pak Dr. Suwardi, mangga boleh raise hand barangkali. Langsung saja disampaikan. Di open mic saja, dokter. Oh, ini ada. Apakah pahalanya sama dengan puasa saat Ramadan begitu, Ustaz? Oh iya. Mangga, Ustaz. Orang yang menstruasi itu dapat pahala ketika tidak berpuasa. Orang yang menstruasi tidak puasa di bulan Ramadan, dia dapat pahala. Pahala tidak puasa di bulan Ramadan karena kalau dia ngotot saum dosa, ya. Itu anugerah dari Allah. Terus yang sakit, apakah pahalanya sama dengan pahala di bulan Ramadan? Jujur saja pertanyaan ini baru saya dapatkan, Dok. Nah, kalau soal pahala, saya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Ketika dia sakit, kemudian dia sebenarnya pengen saum, tapi kata Allah, boleh kok kamu buka. Tapi pengen saum, niat saya pengen ya Allah, itu sudah dapat pahala tuh. Ya. Orang yang sakit dan dia sedih, ya Allah, saya pengennya saum, tapi kata dokter buka aja. Untuk Anda lebih baik berbuka, karena kalau dipaksakan saum nanti lebih sakitnya lebih lama sembuh. Ya. Terus juga harus minum obat pada jam tertentu yang tidak bisa digeser. Ya, siang harus minum obat, jadi buka saja. Nah, keikhlasan itu saja sudah berpahala. Saya malah berpikir orang yang mengganti saum di luar bulan Ramadan itu dia mendapatkan tambahan pahala. Di bulan Ramadannya dia dapat pahala,
Dia pengen, ya Allah, saya pengen saum, tapi sakit. Nah, pengennya aja kan niat seorang muslim lebih baik dari perbuatannya. Dia sudah berniat, tapi sakit. Tidak bisa. Kalau menstruasi lebih hebat lagi pahalanya. Dia tidak puasanya saja sudah berpahala tuh di bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang dia sudah mentaati perintah Allah dan Rasulullah. Jadi apakah pahala yang mengkodok itu setara dengan pahala saum Ramadan? Saya tidak bisa menjawab secara langsung. Tapi saya melihat bahwa orang-orang yang tidak saum karena alasan syar'i itu saja sudah dapat pahala. Ya, orang yang sudah sedang sakit kemudian tidak saum, padahal hatinya pengen, nah niatnya saja sudah dapat. Nah, nanti di luar itu dia melakukan membayar saum-saumnya, wah itu limpahan pahalanya, pahala ketaatan. Ya, apakah lebih dari pahala Ramadan? Allahu a'lam. Tapi yang jelas dalam ketaatan kepada Allah semuanya menjadi baik. Di bulan Ramadannya juga sedih. Tidak saum, sedih. Pengennya mah saum. Nah, niat pengen saum aja sudah saum di bulan ini, padahal hatinya pengen, dia dapat double pahalanya. Dapat pahala Ramadan dan pahala mengganti saum di hari yang lain. Tapi saya catat pertanyaan ini untuk saya cari di kitab-kitab apakah ada rujukan yang lebih sahih. Hatur nuhun, hapunten. Baik, ya, alhamdulillah, syukur Ustaz. Nah, alhamdulillah. Doa Ustaz menyusul alhamdulillah dari Dr. Wahyu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana ciri-ciri Lailatul Qadar dan bagaimana upaya kita meraihnya? Nah, ini luar biasa persiapan Ustaz nih sebelum berlaut. Sudah persiapan. Kalau disimpulkan ya, saya baca misalnya di tafsir-tafsir Al-Azhar atau di tafsir yang lain, memang ada keterangan hadis-hadis tentang suasana alam di malam Lailatul Qadar. Tapi kata Buya Hamka itu sangat subjektif dan spekulatif, ya. Pohon-pohon merunduk, sunyi sepi, ya susah melihat pohon merunduk di tengah metropolitan seperti Jakarta. Adanya gedung-gedung saja. Apakah orang yang sedang bekerja jadi satpam di gedung metropolitan di tengah pencakar langit, dia tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Jadi ciri-cirinya itu spekulatif kalau ciri-ciri alam. Tapi yang ada tanggal-tanggal, Dok, ya. Tanggal-tanggal yang para ulama pada umumnya menyatakan pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Ya. Itu hadis-hadisnya masyhur, hadis-hadis sahih, bahkan mutawatir lah kategorinya, karena hampir di semua perawi mengatakan bahwa 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Tapi para ulama juga mengatakan jangan abaikan malam-malam genap karena dirahasiakan. Ya, sangat mungkin di malam ganjil, tapi jangan memastikan. Artinya ini diberikan satu dorongan agar memanfaatkan 10 hari terakhir itu betul-betul kita kejar karena nggak tahu apa ciri-cirinya. Sangat sumir lah ya, data-datanya itu tidak bisa dipastikan. Bahkan kalau ada orang yang memastikan saya dapat Lailatul Qadar, mungkin justru dia nggak dapat. Dari mana memastikannya? Nggak pernah ada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak pernah mengatakan. Bahkan yang lebih jauh lagi pembahasan Lailatul Qadar itu cuma sekali katanya. Waktu turunnya Al-Quran itu Lailatul Qadar. Ya. Tapi para ulama enggak, pendapat umumnya mengatakan di 10 hari terakhir Ramadan pada malam-malam ganjil. Kita berusaha saja pada malam-malam ganjil itu kalau bisa itikaf, tapi setidak-tidaknya di malam itu kita mengkhususkan diri, mandi, bersih-bersih, pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian. Rumah diterangi, kata Nabi, lampu-lampu lebih dinyalakan pada malam-malam terakhir, 10 malam terakhir itu Nabi menyalakan lampu di rumah, seolah-olah menyambut. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sampai tiba fajar kita gembirakan diri malam itu. Ngaji. Ya, kemudian kalau capek istirahat sejenak, ngaji lagi. Banyak diskusi juga dilakukan di banyak masjid untuk menyambut Lailatul Qadar.
Suasana kontrasnya justru di apa? Di Masjidil Haram ya. 10 hari terakhir itu suasananya padat, apalagi 5 hari terakhir. Boro-boro bisa kadang-kadang tilawah juga susah. Ente pindang gitu dan orang tidak mau meninggalkan tempat duduknya kecuali petugas kebersihan datang ya, mereka baru bubar. Tapi lah itu ngumpul lagi gitu. Demikian, Dokter. Alhamdulillah. Terus apalagi sekarang kemungkinan nih, bukan kemungkinan, malam ganjilnya juga ada hilafiah kayaknya ini. Ya, Menurut ya, ya. kita ganjil, menurut yang lain yang mengawali Itu bulan Dokter Ramadan Usin itu, sudah gimana? masuk itu. Dokter Ini Usin ada tuh pertanyaan nulis. lagi Ustaz. Ganjil genapnya yang mana, Cina? Ini sebelumnya dari dokter siswa dulu ada yang masuk Ustaz. Ya. Ada yang menyarankan, ini bagus sekali untuk biasanya para dokter dan ini yang berjaga di rumah sakit. Ada yang menyarankan untuk mengambil cuti atau berhenti bekerja saat 10 hari terakhir Ramadan agar bisa fokus itikaf. Bagaimana pandangan Ustaz kalian? Sangat indah kalau itu bisa dilakukan. Bapak Ibu dokter beristirahat di 10 hari terakhir untuk merecharge diri, merenungi kembali supaya bisa betul-betul menikmati 10 hari terakhir. Tapi saya juga membaca seperti dalam hadis-hadis yang lain banyak sekali bahwa Allah itu juga tidak menilai rendah amal soleh. Kan kita ada ibadah, ada muamalah. Nah, tidak kalah bagusnya tanggung jawab seorang dokter yang di malam-malam Lailatul Qadar berjaga di rumah sakit. Karena malam hari itu dia kan bukan hanya bekerja, kan kembali kepada niat awalnya. Kan bekerjanya bukan semata-mata mencari uang, tapi menolong sesama. Tugas-tugas sosial itu tidak tergantikan. Ya. Tapi kalau bisa seperti Dokter Siswo, sudah istirahat 10 hari terakhir cuti, dan kemudian itikaf, itu luar biasa. Pendidikan yang hebat, apalagi keluarga diajak, itu luar biasa sekali. Tapi jangan khawatir bagi yang tidak bisa, karena kan dalam hidup sosial ada yang tidak bisa ditinggalkan. Dan peran-peran sosial itu dalam Islam mendapatkan nilai-nilai yang juga tinggi dalam pandangan Allah. Bahkan secara ekstrim kawan saya mencari Lailatul Qadarnya tidak di masjid. Ada yang mencari Lailatul Qadarnya itu di bawah kolong jembatan. Bawa makanan kepada mereka. Di rumah orang-orang miskin, ya datangi. Kenapa harus malam-malam? Ya, saya mencari Lailatul Qadarnya di tengah orang-orang yang menderita. Yang mungkin mereka mendekati Lebaran itu dalam keadaan galau luar biasa. Tidak punya makanan, tidak bisa mudik karena tidak punya uang. Sekarang sudah boleh lagi mudik. Jadi didatangi, ya, dia keluar pada malam-malam itu. Ya nanti kembali lagi ke masjid. Kalau secara fikih kan itikafnya bisa batal itu keluar gitu. Dia tidak itikaf. Tapi kan dalam pembahasan hadis lain disebutkan itikaf itu walau saatan. Ya. Meskipun sebentar, niatkan itikaf, dapat pahala itikaf. Kalau melihat pada Rasulullah SAW, memang demikian. Rasul 10 hari terakhir beritikaf. Tapi saya harus mengatakan juga bahwa dalam kehidupan yang semakin kompleks, tidak bisa kita meninggalkan semua urusan-urusan sosial. Tentu nanti Dokter Siswo janjian dengan dokter yang lain. Saya itikaf tahun ini ya, Anda tahun depan. Gitu. Jangan semuanya jangan Dokter Siswo terus. Gitu. Nanti yang lain tidak merasakan nikmatnya itikaf. Demikian, Dokter. Baik, terima kasih Ustaz. Ternyata apa yang saya sampaikan ini jadi 2 pertanyaan yang tadi Ustaz terkait perbedaan ganjil genap ini. Dari Dokter Suwardi menanyakan kembali dan juga dari Dokter Usin yang menyampaikan perbedaannya karena terkait awal yang berbeda kita di negara kita ini. Dan bagaimana mensikapinya Ustaz ini? Mensikapinya secara hukum syariat yang kita mulainya hari Sabtu ya hitungan di situ gitu. Yang hari Ahad hitung di situ. Mana? Kan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Karena tidak tertutup juga kemungkinan bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam genap. Di malam ganjil itu kan hanya diperkirakan, dikejar saja di sekitar itu. Tapi tidak ada hadis yang mengatakan pasti di malam ganjil. Dan tidak ada yang mengatakan tidak mungkin di malam genap. Bahkan sejak malam pertama Ramadan katanya kita harus bersiap-siap untuk menyambut malam-malam yang penuh keindahan itu. Jadi kembalikan saja, kalau Dokter Usin saya kira mulainya hari Sabtu itu. Dokter Usin mulainya hari Sabtu. Ya. Saya mulainya hari Ahad. Yang mana yang malam ganjil genap? Ya tergantung kita mulainya yang mana. Ya. Dapat nggak? Allahu a'lam, kan tidak tahu juga. Ya. Dan tidak ada hadis yang mengatakan bahwa tidak mungkin di malam genap, tidak. Hanya kemungkinan di malam-malam ganjil.
Tidak pernah ada kepastian di malam yang mana, di malam keberapa. Karenanya hikmahnya dari perbedaan-perbedaan ini kita perlakukan setiap malam sebagai malam yang istimewa. Melakukan ibadah lebih daripada biasanya. Membuat tulisan-tulisan, membuat konsep-konsep kerja yang bermanfaat bagi sesama. Apa nih yang membuat orang lain lebih bahagia? Apa nih yang membuat orang lain menjadi lebih tercerahkan? Apa nih yang membuat pasien saya menjadi lebih baik kondisinya? Oh, ini ada pasien yang nggak sembuh-sembuh. Bagaimana cara memberikan kesabaran pada dia? Karena kadang-kadang kalau sudah sakitnya lama, yang diperlukan bukan hanya obat, tapi ketenangan dan kesabaran menerima sakit yang berupa takdir dari Allah. Nah, itu kita lakukan setiap malam. Tidak ada setiap malam pun yang terlewat. Demikian, Dr. Suwardi, Dr. Usin. Kang Usin ini kawan lama main di Masjid Mujahidin. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan kodok nih, Ustaz, dari Dr. Uya. Assalamualaikum Ustaz, saya ini bertanya bagaimana jika kita punya kodok, punya hutang mungkin ya ke Ramadan, kemudian kita belum menggantinya pada saat bulan Ramadan telah tiba lagi, terlewat mungkin. Terima kasih Ustaz. Iya, tunggu nanti selesai Ramadan dibayar sambil minta ampun karena harusnya sebelum Ramadan selesai. Tapi kita nanti taubat atas kelalaian kita. Insya Allah Allah Maha Pengampun. Dibayar aja nanti begitu selesai. Jangan sampai ketemu lagi nanti Ramadan. Itu nampak sekali tidak memberikan perhatian. Tapi kalau kondisinya yang lain karena sakit atau apa itu beda lagi ya. Kalau sakit ya sudah kelewat ya bayar fidyah dan nanti kita bayar juga Ramadannya, saumnya. Itu sih pendapat Pak saya berdasarkan kasus per kasus ya. Jadi kalau seperti itu ya sudah nanti selesai Ramadan dibayar. Puasanya berapa hari kodo yang belum dilakukan. Karena sudah terlanjur kan, sekarang sudah. Terus masa tidak dibayar? Kan kita wajib. Kita bayar sesudah selesai Ramadan. Segera, jangan dinanti-nanti. Demikian. Baik, silakan. Masih ada pertanyaan barangkali, kita masih ada waktu sebetulnya kalau di jadwal dia sampai 9.30. Tapi sampai 9.30 ya. Saya pikir sampai jam 9, jadi saya rada cepat aja tadi. Ya, memang kalau tidak ada pertanyaan ini boleh dari saya barangkali Ustaz. Mangga, Kang. Pertanyaan Ustaz, mohon izin Ustaz. Terkait Ramadan ini Ustaz, saya pribadi umur udah 43 Ustaz ya. Jadi kalau saya balik di umur 17 berarti lebih dari 20 kali update terus mengalami bulan Ramadan gitu kan. Nah, jadi mungkin yang usianya lebih di atas juga mungkin udah lebih dari itu frekuensi menjalani bulan Ramadan. Esensi Ramadan itu Ustaz agar kita bertakwa saja. Tapi berdosakah kita seandainya kita merasa keimanan tidak meningkat, masih standar-standar saja, bertakwa juga mungkin tidak seperti yang lain, barangkali melihat diri sendiri ini gitu. Apakah itu juga berdosa jika kita keimanan ketakwaan itu tidak bertambah setelah berpuluh-puluh kali kita menjalani bulan Ramadan? Pencerahan. Kalau orang merasa dirinya masih banyak kekurangan, orang merasa Ramadan banyak berlalu tapi dia juga belum cukup beramal. Kalau orang merasa bahwa dia begitu buruk perilakunya bahkan dibandingkan dengan orang-orang lain, itu justru kondisi yang baik, Kang, menurut saya. Yang lebih bahaya tuh orang yang merasa sudah baik, sudah hebat, sudah takwa. Saya mah udah sering Ramadan takwa naga berlipat-lipat. Tiap Ramadan takwa. 30 Ramadan 30 takwa gitu ya. Jadi untuk kondisi yang kita merasa kurang baik dalam banyak hal, justru itu kondisi yang baik ya. Pintu kebaikan itu dekat sekali dengan orang merasa dalam kondisi tidak baik. Merasa banyak dosa, merasa belum baik. Itulah kondisi yang baik gitu. Dan segerakan berbuat baik, mengejar, tapi jangan berhenti di situ. Merasa ilmu kurang, ya tambah ilmunya. Merasa amal kurang, ya tambah amalnya. Terus dikejar. Karena bertekad, esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan terulang lagi. Ternyata sekian puluh Ramadan berlalu, kita masih dalam kondisi seperti ini. Tidak ada bertambah apapun. Maka kita kemudian berupaya terus memperbaiki diri. Dan berusaha menutup celah-celah kekurangan. Kalau tidak berusaha memperbaiki diri dan menambah, nanti sama Allah yang diatur. Ya. Kan ada orang yang taubat. Ya. Sudah taubat itu kemudian merasa kok jadi suka banyak ujian.
Ya. Padahal ini dalam tobat pada Allah. Mengadu kepada Siti Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah SAW menjawab, tambahin amalnya, kata Rasul. Kan dia harus menutup masa lalunya yang jelek dengan tambahan amal sekarang. Adapun ujian, cobaan yang didapat di masa taubat itu bentuk lain dari kasih sayang Allah. Karena ujian, sakit, cobaan, itu kalau dia ridho, Allah ridho, jadi pahala. Jadi tambahan pahala didapat dari kesulitan dan penderitaan dalam menjalani hidup. Supaya tidak terjadi begitu, tambah amal, tambah amal, tambah amal. Kira demikian, Kang Adri. Baik, alhamdulillah hatur nuhun Ustaz pencerahannya. Pertanyaan selanjutnya ini alhamdulillah masuk dari Dokter Dadan. Bagaimana dengan tanggungan puasa untuk orang yang telah meninggal, Ustaz? Ya, Dokter Dadan, alhamdulillah sudah lama tidak berjumpa. Orang yang sudah meninggal dalam kondisi barangkali dia orang sudah meninggal, kondisinya gimana dulu ini? Dokter Dadan, mendingan langsung aja raisen. Karena kalau orang meninggalnya di bulan Ramadan, ya dia tidak punya kewajiban sesudah dia meninggal. Ya. Tapi kalau misalnya sebelum meninggal dia sakit, dia membayar fidyah. Masuk rumah sakit tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10. Tanggal 10 meninggal. Ya dari 10 ke sana tidak ada kewajiban. Tapi dari 1 sampai 10 dia sakit, dibayar fidyahnya oleh orang yang masih hidup. Nah, kalau yang dimaksud Dokter Dadan itu jawabannya. Tapi kalau yang dimaksud bukan itu, Dokter Dadan harus bicara. Silakan Dokter Dadan akan menjelaskan barangkali. Langsung boleh via audio atau barangkali sudah terjawab barangkali. Iya. Alhamdulillah sudah terjawab Pak Ustadz. Oh, hatur nuhun, Dokter Dadan. Kira jalan deh. Ayo, I stand with Idi, Dok. Siap, Pak Ustadz. Sudah banyak itu Twibonnya. Saya mau ikutan bukan dokter, atulah. Saya I stand with dokter aja. Mohon Hatur etan salam. di waler anu memang Mohon. kalau di sisanya itu jadi fidyah ya oleh yang ininya. Fidyah kalau sedang sakit, tapi kalau Ya. sudah meninggal nggak ada kewajiban. Enggak kali lagi. Ya, Mohon. mohon hatur nuhun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan, kita masih ada waktu untuk kita manfaatkan nih golden time untuk kita terus menggali ilmu dari guru kita. Karena jika tidak ada pertanyaan, ini akan ditutup dengan doa barangkali ini. Ya. Silakan kepada para jamaah atau barangkali tadi seperti kata Ustadz menyampaikan, Ibu menambahkan, mangga. Pertanyaan, mangga silakan. Barangkali Prof. Azali sudah open mic, mangga Prof. Prof. Azali mah memberi tausiah, kita mendengarkan. Ustaz, bulan Ramadan kan bulan penuh barokah. Mohon, Dok. Itu apa, Ustaz? Kenapa, Dok? Bulan Ramadan adalah bulan penuh barokah. Iya. Ya itu maksudnya itu di sini itu apa? Jadi maksudnya penuh barokah gitu. Iya, Dok. Berkah itu kan bertambah ya artinya. Ya. Jadi pada bulan Ramadan ini kita mendapat tambahan pahala dari amal-amal kita. Bulan Ramadan ini kita mendapatkan tambahan kesempatan beramal yang lebih dari biasanya. Jadi barokah, keberkahan bertambah, bertambah, bertambah. Pahala sunat setara wajib. Pahala wajib 70 kali lipat. Bahkan untuk amal-amal yang lain juga ditambah dilipat gandakan. Sampai pahalanya itu tak terhingga. Jadi keberkahan, kebarokahannya itu dalam bentuk pahala yang bertambah dan kesempatan beramal untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Jadi kebarokahan itu kebertambahan nilai, bertambahnya pahala yang didapat dari orang-orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan. Dan demikianlah juga keberkahan, kebarokahan itu didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan keberkahan Ramadan. Bukan saja secara ibadah, tapi muamalah. Banyak orang miskin yang berkah, lebih bahagia. Karena orang-orang kaya senang sekali bersedekah di bulan Ramadan. Mereka pun kecipratan, keberkahan, kebarokahan, bertambah rezekinya. Orang-orang yang berbagi juga tidak pernah kehilangan. Ada yang kirim WA pada saya. Betul kata Pak Ustadz, zakat artinya bertumbuh.
Kenapa gitu, Dok? Kata saya. Ya, karena ternyata alhamdulillah apa-apa yang kami keluarkan itu tidak pernah berkurang, tapi bertambah. Jadi kebarokahan adalah bertambahnya pahala, bertambahnya kebaikan, bertambahnya kasih sayang Allah, bahkan secara sosial kebarokahan juga sampai kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan. Karena di bulan Ramadan orang-orang kaya tersentuh hatinya untuk lebih memperhatikan orang miskin di sekitar mereka. Ada hak orang miskin pada harta orang kaya. Dan kalau kalian tidur nyenyak dalam keadaan kenyang, kata Nabi, sementara ada tetangga tidak bisa tidur karena lapar, kalian tidak beriman. Nah, keberkahan-keberkahan itulah menurut saya, Prof, yang kita dapatkan di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan bisa dipertahankan akan juga di bulan-bulan yang lain. Demikian, Prof. Azali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan berikutnya Ustaz, ini dari Dr. Wahyu. Beliau bertanya kembali, katanya, bolehkah zakat mal dibayarkan bukan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk barang atau sembako? Zakat mal tidak dalam bentuk uang tapi dalam bentuk sembako. Kan sudah dihitung dulu, ya. Kemudian zakat mal itu untuk haknya ada 8 asnaf, ya, diberikan kepada mereka yang memerlukan. Terus sudah dikonversi kepada bahan-bahan kebutuhan. Tergantung kondisinya. Kalau memang diperlukan seperti itu tidak ada masalah, ya. Tapi dari harta yang sudah kita hitung sekian, misalnya X rupiah, ini diberikan dalam bentuk barang, diberikan sembako, diberikan beras, dan beritahukan ini zakat saya. Sudah, meskipun sebetulnya hak-hak orang-orang miskin dan orang-orang yang 8 asnaf itu mendapatkan nilai. Tapi menurut saya boleh, tidak ada masalah. Sudah dikonversi ke dalam barang yang diperlukan. Ya, kemudian dikirimkan ke daerah terpencil, dibawa dalam bentuk beras, dalam bentuk makanan yang bergizi begitu. Ya, sekian puluh juta dikonversi jadi bahan makanan dan beritahukan inilah zakat kami dan dikeluarkan dalam bentuk seperti ini. Sampai saat sekarang saya menjawabnya boleh. Nanti saya periksa lagi. Kalau keliru saya sampaikan ke Kang Andri. Begitu Kang Andri. Baik, alhamdulillah. Karena biasanya kalau zakat mal itu tinggal dikali 2,5% langsung saja transfer atau diserahkan Ustaz ya. Ya, nanti oleh panitia juga dilihat lagi keperluannya, ya. Bisa oleh panitia zakat juga dilihat ya diperuntukannya. Bisa saja kan zakat mal itu lebih fleksibel daripada zakat fitrah. Ya, bisa untuk peruntukannya apa. Nah, kalau orang miskin di daerah terpencil memerlukan bantuan pangan dari dana zakat kan tentu saja boleh. Diberikan saja beras 1 ton, saya dibawa ini ditambah dengan ikan dan sarden dan apa, ini dari zakat. Mereka akan sangat terbantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tergantung diberikannya kemana. Gitu. Baik, alhamdulillah, syukran. Jazakallahu. Baik, silakan. Apakah masih ada yang lain? Jika tidak ada, sayang ini Bung Ustaz Budi masih ada di sini. Alhamdulillah ini. Ya silakan, Prof. Kadang-kadang kita menghitung zakat mal itu mungkin keliru gitu. Daripada kekurangan kita lebih baik kelebihan gitu. Nah, kalau kelebihan membayar zakat mal itu otomatis itu jadi sedekah, Ustaz? Kelebihannya itu atau tidak? Otomatis menjadi sedekah pemberian di jalan Allah. Kan pada dasarnya zakat, infak, sedekah itu semuanya infak, pemberian di jalan Allah. Nilainya sangat agung karena menggambarkan kebersihan jiwa orang yang mengeluarkannya. Nah, kalau zakat malnya itu ada kelebihan, itu otomatis menjadi dalam kategori sedekah, dan sedekah itu kan juga nilainya sangat tinggi, ya. Kalau zakat maka kewajiban karena aturan, kalau sedekah tanda cinta, nilainya lebih tinggi lagi. Kata Allah, ini mah luar biasa, disuruh bayar 1.000, 1.500, yang 1.000 mah kewajiban, ya, itu rule of law, yang 500-nya rule of love. Itu tambah, ini mah cintanya berlebih dan kemudian ditunjukkan dalam wujud itu. Sama sekali tidak ada masalah dan insya Allah menjadi kebaikan.
Demikian, Prof. Ya, jadi Ustadz, jadi misalnya gini, daripada kita kekurangan membayar zakat, lebih baik kelebihan gitu. Ya, sebetulnya bukan lebih baik kalau zakat dihitung saja. Tapi kalau kita ragu-ragu, kita berikan tambahan, itu menjadi yang saya katakan tadi. Kan kalau zakat mah rule of law, hukum, wajib. Tapi kalau infak sedekah, rule of love dia. Sudah lebih tinggi daripada sekadar menggugurkan kewajiban. Maka menjadi baik, kondisinya tidak ada masalah sama sekali. Khawatir kurang, kita berkurang, kita lebihkan. Nah, kelebihannya itu terkategori infak dan sedekah. Dan infak sedekah itu nilai lebihnya adalah dia sesuatu yang menunjukkan kecintaan kepada Allah dan kasih sayang pada sesama. Sama sekali tidak ada hal yang negatif dalam hal itu. Baik dan lebih baik lagi. Baik, alhamdulillah. Mohon izin Dokter Dadang Arif sudah raise hand, tapi ini ada pertanyaan yang masuk nyambung Ada dengan nih. pertanyaan yang Ya, nyambung ya. nyambung ini. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Pak Ustadz meneruskan tentang zakat. Iya. Kan zakat, katakanlah zakat mal, zakat profesi gitu. Iya. Itu kan 2,5%. Kemudian misalkan kalau pendapatan sebulan 10 juta katakanlah. Jadi 1 tahun kan 120 juta. Iya. Berarti kan sudah melebihi apanya tuh yang 80 juta tuh? Batas ininya apa? Batas minimalnya untuk bayar Iya. zakat lah gitu kalau. Iya. Jadi kemudian kan penghasilannya katakanlah 120 juta. Berarti melebihi itu. Tetapi itu kan bersihnya. Sedangkan kita kan hidup. Ada biaya hidup. Per bulan untuk makan, per bulan untuk transport. Jadi 2,5% itu dari total penghasilan 120 juta katakanlah. Atau setelah dikurangi dari biaya hidup sehari-hari gitu. Ya. Terima kasih. Baik. Kaidah atau zakat profesi itu kan terobosan, ya. Yang seingat saya dulu pengusul awalnya itu Pak Amin Rais, dan ditujukan bukan kepada orang-orang yang penghasilannya secara profesional juga tidak luar biasa, ya. Dokter Dadang mengilustrasikan orang dengan penghasilan 10 juta sebulan, punya 1 istri, 4 anak, yang anaknya 1 kuliah, 1 SMA, 1 SMP, 1 SD. Ya. Kemudian mobilnya belum lunas, rumahnya juga masih ngontrak gitu ya. Saya ragu dia sudah wajib zakat. Ya. Jadi zakat profesi itu terobosan. Ingat betul saya diskusi awal dulu, kata Pak Amin Rais itu, para pengacara kondang yang honornya ribuan dolar per jam. Artis dulu yang dicontohkan Desi Ratnasari yang sekali kontrak itu 50 juta per episode, ya. Untuk main sinetron itu 50 juta dulu. Sekarang mungkin lebih. Dan sekali sign kontrak itu 1 bulan dan tidak kena pajak. Sekali sign 1,5 miliar. Ya, kepada profesi seperti itulah zakat profesi itu diarahkan. Mereka yang penghasilannya bisa sangat besar di atas rata-rata, yang kalau dibiarkan tidak dipaksa dikeluarkan, mungkin habis tuh pengeluarannya. Karena untuk artis itu skincare-nya saja mungkin bisa 100-200 juta per bulan itu. Biaya kosmetiknya. Ya. Atau gaya hidup pengacara yang seperti Hotman Paris, untuk menjaga mobil-mobil mewahnya saja mungkin kena ratusan juta per bulan. Untuk yang profesinya seperti itulah zakat profesi itu diarahkan. Tapi bagi yang profesinya middle, ini tidak, menurut saya bukan begitu menghitungnya. Hitung saja uang simpanannya. Ya. Jadi dokter tidak mengeluarkan 2,5%. Lihat punya tabungan nggak? Sudah wujud belum tabungannya itu setara dengan 80 gram emas? Kalau nisabnya belum sampai, belum kena kewajiban zakat.
Rumah bagaimana? Rumah yang ditempati, yang digunakan, walaupun nilainya 5 miliar, 10 miliar, tidak kena zakat. Itu rumah yang dipakai, bukan harta simpanan. Nah, jadi zakat profesi itu adalah sebuah terobosan. Sehingga kemudian orang banyak yang merasa, nah sudahlah saya keluarkan saja. 2,5% dari kotor. Toh juga tidak seberapa nilainya. Cuma masalahnya kalau hukum kan tidak bisa begitu. Kalau disepakati itu berarti yang tidak mengeluarkan jadi dosa. Gitu. Kan itu kewajiban. Kalau sudah rule of law dipegang, yang tidak mengeluarkan jadi dosa. Yang penghasilan 10 juta, keluarkan. Udah dikeluarkanlah. Daripada dianggap tidak. Sebetulnya kalau secara hukum kan tidak begitu. Yang kena zakat itu zakat harta, simpanan. Baik berupa emas atau yang setaranya. Atau yang punya rumah kontrakan. Punya rumah 2, yang 1 dikontrakan. Yang dikontrakan misalnya hanya tipe 36. Nilainya berapalah tipe 36 sekarang, berbagai kota berbagai nilainya. Sebutlah nilainya misalnya 500 juta. Berapa dikeluarkan dari kontrakan atau dari nilai rumah? Dari nilai rumah. Jangan licik. Dan kontrakan lagi, enggak. Kan hartanya sudah dimiliki penuh. Ya. Sudah dimiliki penuh, mencapai nisab, ya, dalam 1 tahun keluarkan, ya, bukan lagi dari berapa dikontrakannya, tapi dari nilai rumahnya keluarkan. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan Dr. Dadang tentang zakat profesi, saya ragu orang yang penghasilannya 10 juta, punya istri, punya anak, motor nyicil, mobil belum lunas, rumah ngontrak, saya pikir dia belum kena wajib zakat. Ya. Tapi kalau sudah lebih dari itu, dihitunglah uang simpanan. Misalnya ada deposito di bank syariah, ada logam mulia yang dibeli disimpan, dihitung total 1 tahun, ini lebih dari 98 gram atau 85 gram. Dan sudah tersimpan setahun, dikuasai secara penuh, barulah kena itu kewajiban 2,5%. Tapi kalau zakat profesi, saya setuju dengan gerakan awal. Nah, jadi bagaimana kalau yang sudah bayar zakat 2,5%, 2,5%? Kalau itu meyakini, alhamdulillah, ya, menjadi sebuah kewajiban yang tertunaikan. Tapi kalau misalnya dihitung dengan kata Dr. Dadang tadi, sebetulnya belum kena, belum kena, karena harus tersimpan dulu dan dia tidak punya kelebihan. Jangan-jangan malah tekor gitu. Demikian Dok, menarik sekali soal zakat profesi. Tapi kalau yang sudah terbiasa mengeluarkan 2,5%, jangan dihentikan ya. Teruskan saja. Alhamdulillah. Jangan gara-gara dengan saya, udah cukup begitu kudu. Sama sebagai kalau hukum kan harus hati-hati. Kalau ada yang mengeluarkan dan dijadikan umum, nanti yang nggak mengeluarkan jadi dosa. Ya. Padahal hukum zakat profesi sebuah terobosan. Ya. Zakat yang sifatnya baru, ya, kaidah-kaidah baru sebagai ijtihad. Ya. Ya, nuhun. Jazakallahu khairan. Sami-sami, Dokter. Amin. Maka Kang Adri ada lagi ya? Ini ada 2 yang seperti pertanyaannya similar, Ustaz, masih tentang zakat. Walaupun memang betul ini kalau untuk zakat itu sepertinya proses khusus ya Ustaz ya. Ini dari Dr. Suwardi dan juga dari Dr. Nanta Mufini. Mirip pertanyaannya terkait waktu pembayarannya. Dari Dr. Suwardi, apakah zakat mal dikeluarkannya harus bulan Ramadan atau bulan lain? Gitu kan. Terus dari Dr. Nanta, tadi melanjutkan yang rumah Ustaz. Zakat rumah kontrakan itu dibayar sekali atau seumur hidup? Ya. Yang Dr. Suwardi tadi apa kan? Waktu pembayaran zakat mal itu tidak harus Ramadan, tapi konsisten hitungan 1 tahun. Mau Syawal ke Syawal, Ramadan ke Ramadan, Maulid ke Maulid, boleh. Tapi dihitung harta itu kan harus 1 tahun termiliki secara penuh, barulah menjadi kewajiban zakat. Dan sesuai dengan mencapai nisabnya. Ya. Jadi tidak harus Ramadan, tapi banyak orang yang menghitungnya Ramadan sehingga mengharapkan keberkahan yang lebih dari dikeluarkan. Rumah kontrakan dikeluarkannya sekali atau seumur hidup, setiap tahun. Ya. Yang seumur hidup itu perhiasan. Ya. Jadi kalau Pak Dokter atau Ibu Dokter memberi perhiasan, ya, Pak Dokter nih ngasih hadiah ke istri, ya. Hadiahnya lumayan, 50 gram, kalung 10, tangan kiri 10, tangan kanan 10, gelang kaki 10 kan 50 gram. Kalau itu sekali saja ketika beli 2,5%, karena itu perhiasan, bukan barang simpanan. Ya.
perhiasan yang digunakan. Tapi kalau rumah kontrakan setiap tahun kita bayarkan sesuai dengan nilai tahun itu, bukan nilai saat beli ya. Nilai kita beli 20 tahun lalu dengan sekarang sudah berbeda. Nah, nilai zakat itu pada nilai sekarang kita keluarkan setiap tahun. Demikian, Kang Andri. Dan kalau rumahnya tidak dikontrakkan, berarti zakatnya senilai rumahnya, Ustadz ya. Kalau dikontrakan juga senilai rumahnya, Kang, bukan senilai kalau misalkan yang ini Pak Ustadz, rumahnya ada 2 gitu. Kemudian tidak dikontrakan, tetapi misalkan kalau hari-hari tertentu seminggu kan 7 hari, misalkan 5 hari di rumah yang satu, 3 hari 2 atau 3 hari di rumah satu lagi, berarti kan diisi dan itu tidak dikontrakan. Nah, rumah yang satunya lagi kena zakat enggak itu kewajiban? Isinya sama atau beda, Dok? Ya, kita yang isi. Saya kira isinya beda. Sama lah. Jadi kalau pas hari libur gitu Pak Ustadz, hari libur. Iya, Dok, paham. Gitu. Ini memang bercanda. Rumah yang dipakai secara umum itu tidak kena. Tapi kan kalau rumah sudah lebih dari satu, rasanya yang satu harus kita perlakukan sebagai sesuatu yang menjadi aset tambahan yang tidak kita gunakan sehari-hari. Seperti kalau kawan saya di Belanda itu membeli rumah pertama, itu dapat keringanan pajak. Ya, saya membeli rumah baru pertama nih, beli apartemen. Cicilan apartemen itu jadi pengurang pajak. Tapi kalau rumah berikutnya nggak kena. Artinya di sana udah kelihatan ini rumah satu. Nah ini sudah masuk pada bukan hanya fikih tapi etika. Secara akhlak kita berpikir kalau rumah yang berikutnya itu sudah hampir jadi rumah simpanan. Karena kan investasi. Kan tidak dipakai setiap hari. Itu investasi di situ. Sekali-sekali kita tidak memerlukan atau nilai yang kita anggap baik kan kita keluarkan. Maka rumah itu satu aja lah yang kita anggap rumah pribadi. Berikutnya mah ya harus diridhokan untuk kita zakati sebagai perhiasan seperti simpanan yang memang menjadi karunia Allah pada kita dan ada hak orang-orang miskin pada apa yang kita miliki. Allahu a'lam, Dok. Enggak, mohon. Baik, alhamdulillah sepertinya kita sudah tiba di penghujung kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Gurunda Ustadz Budi Prayitno dan juga para jamaah dan juga para jamaah telah memberikan pertanyaan. Alhamdulillah memberikan pencerahan untuk kita semua. Sebelum ditutup, Ustadz mohon izin perkenannya untuk memimpin doa bersama kami. Mangga, Ustadz. Baik, Kang Andri, Bapak dan Ibu yang terhormat, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah menjadi hamba yang baik dalam pandangan Allah, beribadah sampai akhir hayat, beramal dengan penuh keikhlasan dan ridho dengan segala takdir yang sudah Allah tetapkan bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kami. Karena kami ini hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang kadang berbuat dosa yang berulang-ulang dengan dosa yang sama. Bahkan kami juga sering berlaku zolim pada diri kami sendiri. Ampunilah kami, ya Allah. Dan kami meyakini Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penerima Taubat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami agar kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir menyebut nama-Mu, mengingat dan mengenang-Mu di setiap waktu dan tempat. Dan semoga dengan mengingat-Mu itu timbul ketenangan pada hati kami, karena kami meyakini segala kuasa ada pada-Mu. Engkaulah yang maha kuasa atas segala. Engkau maha melindungi, Engkau maha menjamin, Kau maha memberi, Kau maha memberi jalan keluar. Ya Rabb, ajarkan agar kami menjadi hamba yang pandai berzikir, menyebut nama-Mu, mengingat-Mu, dan meyakini segala kuasa yang ada pada-Mu. Dan ajarkanlah kami, ya Allah, untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Begitu banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Namun, ya Allah, kadang-kadang kami tak mampu mensyukurinya. Dan karena tidak bersyukur itulah kami jatuh kepada ketidakbahagiaan.
Ya Allah, ajarkan kami agar senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu, agar senantiasa mampu melihat sudut yang positif dari setiap apapun yang Kau berikan kepada kami. Jauhkan kami dari kufur nikmat, jauhkan kami dari hamba yang tidak bisa bersyukur atas nikmat-Mu. Jangan sampai 1-2 persoalan hidup yang kami dapatkan, yang kami hadapi, membuat kami lupa kepada nikmat-Mu yang tak terkira jumlahnya. Dan ajarkan pula pada kami, ya Allah, agar kami mampu beribadah dengan sebaik-baik penghambaan kepada-Mu. Ajarkan pada kami sholat yang khusyuk, ajarkan kepada kami tadarus yang menenteramkan, ajarkan zikir yang menenteramkan, ajarkan pada kami saum yang membebaskan, ajarkan kepada kami zakat yang menggembirakan. Ya Rob, tanpa pertolongan dari-Mu kami tak mampu dan tak bisa melakukan apa-apa. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, teguhkan hati kami dalam keimanan kepada-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan Ramadan kami Ramadan yang penuh berkah, bertambah pahala dari-Mu, bertambah amal soleh kami, dan bertambah manfaat kami bagi sesama. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada kami, kekuatan dari sisi-Mu, kekuatan yang menolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami nuhun Prof. Azali, sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Dan sadaya sehat. Sadayana para dokter Daramang. Kang Adri, terus kenging permios. Oh, mangga sadatun nuhun pisan jazakallah kasiran. Hatur nuhun pada guru kita Ustaz Budi, jazakallah kasiran. Juga pada para peserta jamaah sekalian, jazakumullah khairan. Semoga ilmu kita bertambah malam ini, juga bertambah amal, juga bertambah juga keimanan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Jika tidak ada perubahan, selalu bersama Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC akan hadir bersama kita pada hari esok pada tanggal 17 April atau barangkali sekitar tanggal 16 Ramadan barangkali ya, 16 Ramadan. Semoga Allah karuniakan kepada kita kesehatan, umur panjang, dan Allah berikan kesempatan untuk bisa mengoptimalkan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada pada tahun sebelumnya, karena Ramadan itu tidak terasa, tapi tiba-tiba ada di penghujung, Ramadan akan berlalu. Kita manfaatkan, kita optimalkan dengan ibadah terbaik, dengan sholat terbaik, qiraat terbaik, dan salat terbaik. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun pisan Ustaz, jazakallah. Sami-sami permios. Permios. Assalamualaikum. Atur nuhun. Sedena jazakallah khair. Mohon izin dalam pertemuannya kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.